dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang mulia ini kita duduk di ini majelis dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia. Kita akan kedatangan tamu yang agung, tamu yang luhur, tamu yang suci, yaitu Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Sujud, Syahrul Istiqamah, Syahrul Ibadah. Bulan yang dimana pada bulan tersebut kita bangun untuk beribadah kepada Allah. Bulan yang dimana pada bulan tersebut Allah lipat gandakan amal-amal pahala seorang hamba. Ibadah sunnah di bulan tersebut sama seperti ibadah wajib di bulan yang lain. Satu kali ibadah wajib di bulan tersebut sama seperti 70 kali ibadah wajib di bulan yang lain. Satu sholatmu, satu sholat wajib di bulan Ramadan sama seperti 70 kali sholat wajib di bulan-bulan yang lain. Satu sholat sunnah di bulan Ramadan sama seperti satu kali sholat wajib di bulan yang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan-keutamaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah lipat gandakan amal di bulan Ramadan. Ini keutamaan hanya Allah berikan kepada kalian sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad. Umat-umat yang lain tidak pernah mendapatkan keutamaan seperti ini, tidak pernah mendapatkan kemuliaan seperti ini. Makanya tidak heran Nabi Allah Adam alaihi salam, beliau berkata, sungguh aku iri kepada umat Muhammad. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada umat Muhammad 4 macam kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepadaku. Kata Nabi Adam, Allah beri kepada umat Muhammad 4 macam kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepadaku. Apa 4 macam kemuliaan tersebut? Yang pertama, kata Nabi Adam, aku ketika berbuat salah Allah terima taubatku ketika aku berada di kota Mekah. Selama 450 tahun Allah belum terima taubatku, kata Nabi Adam. Tetapi ketika aku berada di kota Mekah baru Allah terima taubatku. Sedangkan bagi umat Muhammad dimanapun mereka berada, kapanpun mereka mau bertobat, pasti Allah terima taubatnya. Mereka kalau mau tobat nggak harus menuju ke Mekah dulu. Aku Allah terima ketika berada di kota Mekah saja. Sedangkan umat Muhammad dimanapun mereka berada, kalau mereka bertobat Allah Subhanahu wa taala akan terima taubatnya. Ini yang pertama, tidak pernah Allah berikan kepadaku. Yang kedua, kata Nabi Adam, aku berbuat salah, maka ketika itu Allah pisahkan aku dengan anak istriku, Allah pisahkan aku dengan Hawa selama ratusan tahun. Sedangkan bagi umat Muhammad pagi, siang, sore, malam berkali-kali mereka berbuat dosa, tapi tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Sedangkan aku satu kesalahan Allah pisahkan aku dengan Hawa selama ratusan tahun. Ini keutamaan tidak pernah Allah berikan kepadaku, tapi Allah berikan kepada umat Muhammad. Yang ketiga, kata Nabi Adam, aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian. Karena Allah murka, tiba-tiba Allah lepaskan pakaianku sehingga aku dalam keadaan telanjang. Umat Muhammad kebalik, mereka berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah beri mereka pakaian. Yang keempat, aku berbuat salah di dalam surga. Karena Allah murka, Allah keluarkan aku ke dunia. Umat Muhammad kebalik, mereka berbuat dosa di dunia, tapi kalau mereka bertobat Allah masukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 macam kemuliaan tidak Allah berikan kepadaku, tapi Allah berikan kepada umat Muhammad. Nah, salah satu keutamaan yang tidak pernah Allah berikan kepada para nabi dan rasul yang lain, yaitu keutamaan-keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Oleh karenanya, saudara-saudara, sebelum masuk bulan Ramadan hendaknya kita tazkiyatun nafas, kita membersihkan kita punya jiwa, membersihkan kita punya hati agar masuk ke dalam bulan Ramadan kita dalam keadaan suci. Saudara-saudara, Ramadan adalah bulan yang dimana pada bulan tersebut kita berperang, kita berjuang melawan syahwat, melawan hawa nafsu, yang dimana syahwat dan hawa nafsu adalah musuh yang paling besar. Nabi Muhammad SAW ketika beliau pulang dari perang, beliau berkata kepada para sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wahai para sahabat,
kita telah pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kita telah pulang dari perjuangan yang kecil menuju perjuangan yang besar. Kita telah pulang dari melawan musuh yang kecil pulang menuju melawan musuh yang besar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin ini peperangan yang kecil? Bagaimana mungkin ini perjuangan yang kecil? Bagaimana mungkin ini musuh yang kecil? Kata Nabi, ya, ada musuh yang lebih besar. Ada musuh yang lebih besar, perjuangan yang lebih besar, yaitu perjuangan melawan syahwat, yaitu peperangan melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu syahwat adalah musuh yang paling besar. Jihad yang paling besar, jihad yang paling agung adalah jihad melawan hawa nafsu dan syahwat. Kenapa? Karena hawa nafsu dan syahwat adalah jihad yang paling besar, jihad yang paling agung, musuh yang lebih besar daripada orang-orang kafir, musuh yang lebih besar daripada iblis, yaitu syahwat dan hawa nafsu. Oleh karenanya, saudara-saudara, syahwat dan hawa nafsu hanya bisa dikalahkan, hanya bisa ditundukkan dengan menahan rasa lapar. Kamu tahu, ketika Allah ciptakan akal dan Allah ciptakan syahwat, ketika Allah ciptakan akal, akal langsung mengakui Allah sebagai Tuhan. Tapi ketika Allah menciptakan hawa nafsu tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan. Allah ciptakan akal, kemudian Allah bertanya kepada akal, wahai akal, siapa aku dan siapa engkau? Apa jawab akal? Ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Akal mengakui Allah sebagai Tuhan. Tapi ketika Allah ciptakan hawa nafsu, ya nafas, man ana wa man anta, wahai nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Apa jawab nafsu? Ana wa anta. Aku, engkau. Tidak ada hubungan antara aku denganmu, ya Allah. Nafsu tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan. Allah angkat itu nafsu, Allah rendam di dalam neraka jahanam selama ribuan tahun. Ribuan tahun berlalu, Allah angkat. Allah tanya lagi, man ana wa man anta, wahai nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Apa jawab nafsu? Ana wa anta. Aku, engkau. Tidak ada hubungan aku denganmu, ya Allah. Allah angkat ini nafsu, Allah rendam di neraka yang dingin selama ribuan tahun. Ribuan tahun berlalu, Allah angkat lagi. Allah tanya, man ana wa man anta, siapa aku dan siapa engkau? Nafsu gak kapok-kapok. Apa kata nafsu? Ana, anta. Saya, kamu. Tidak ada hubungan saya dengan kamu, ya Allah. Lihat bangsa itu nafsu. Akhirnya terakhir Allah angkat, Allah masukkan di dalam narul ju, Allah masukkan dalam neraka yang lapar. Baru beberapa saat Allah taruh, nafsu berkata, cukup ya Allah. Ribuan tahun kamu taruh aku di neraka yang panas, aku sanggup. Ribuan tahun kamu taruh aku di neraka yang dingin, aku sanggup. Tapi neraka ini, neraka yang membuat aku lapar, baru beberapa saat aku tidak sanggup. Asyhadu annaka rabbi wa ana abduka. Aku bersaksi engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Syahwat, nafsu hanya bisa dikalahkan dengan menahan rasa lapar. Kan makanya para ulama, orang-orang soleh terdahulu, mereka selalu menahan rasa lapar. Satu contoh, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak pernah beliau dalam keadaan kenyang, saudara-saudara. Karena satu waktu ketika sahabat Nabi membawakan bubur gandum dan harisah, untuk Nabi, dibawa itu bubur, ya Rasulullah, ini aku punya bubur untukmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Bawakan ini bubur kepada Fatimah, karena sudah 3 hari 3 malam Fatimah belum makan. Dibawa itu bubur kepada Sayyidatuna Fatimah. Ketika itu bubur sampai kepada Sayyidatuna Fatimah, apa kata Fatimah? Bawa saja ini bubur kepada ayahku Muhammad, karena sudah 3 hari 3 malam ayahku belum makan. Saudara-saudara, Rasulullah 3 hari 3 malam tidak makan, mengganjal perutnya dengan sebongkah batu, sampai-sampai qalat Aisyah radhiyallahu anha in gamat ala gabrin Nabi. Sayyidatuna Aisyah berkata, ketika beliau berdiri di atas kuburnya Nabi, beliau berkata, ya man kharaja minat dunya walam yashba' batnahu walau bi khubsi sa'ir. Wahai seorang manusia yang wafat dalam keadaan perutnya kosong, belum masuk sesuatu apapun walaupun sekedar roti yang kering. Bahkan Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan perutnya kosong, dalam keadaan lapar, saudara-saudara. Al-Imam Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr selama 7 bulan berturut-turut tidak makan tidak minum, tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa. Beliau bermujahadah, berjuang untuk apa?
untuk melawan dan menundukkan hawa nafsunya. Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi selama bertahun-tahun cuma makan tepung pakai minyak samin, saudara-saudara, karena tidak mau dalam keadaan kenyang. Sampai-sampai Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus umur 7 tahun puasa selama 2 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 2 butir kurma. Habib Abdullah Al-Idrus umur 7 tahun puasanya selama 2 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 2 butir kurma. Berarti 1 tahun cuma 1 butir kurma beliau berbuka puasa, saudara-saudara. Di umur 10 tahun beliau berpuasa selama 4 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 4 butir kurma. 1 tahun cuma buka puasa pakai 1 butir kurma. Begitulah keadaan para ulama, keadaan para aulia, keadaan para nabi dan rasul di dalam menundukkan hawa nafsu dan menundukkan syahwatnya. Kenapa? Saudara-saudara, an-nafsu katifli an tuhmilhu syab'ala hubbir radai wa in taftihu yanfatimi. Hawa nafsu, syahwat itu bagaikan bayi yang menyusui. Nafsu syahwat itu kayak bayi yang lagi nyusu. Kamu itu ibunya, nafsu adalah anakmu. Jikalau engkau tidak sapi, sampai kapanpun bayi tersebut akan menyusu. Jadi sapi, jangan engkau turuti kemauan hawa nafsumu, jangan engkau turuti kemauan syahwatmu, karena hawa nafsu dan syahwat pasti akan mendorongmu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuba liman kana agluhu amira wa hawahu asira, fawailul liman kana agluhu asira wa hawahu amira. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja sedangkan nafsunya menjadi budak, dan sungguh celaka bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak sedangkan nafsunya menjadi raja. Saudara-saudara, kita manusia Allah ciptakan sempurna. Allah punya 3 makhluk. Pertama malaikat. Malaikat punya akal, tidak punya nafsu. Malaikat punya akal, tidak punya nafsu. Kedua binatang punya nafsu, tidak punya akal. Kita manusia sempurna. Apa-apa yang tidak dimiliki oleh malaikat kita punya. Apa-apa yang tidak dimiliki oleh binatang kita punya. Malaikat nggak punya nafsu, kita punya. Binatang nggak punya akal, kita punya. Maka barang siapa yang akalnya mengalahkan nafsunya, kedudukan dia lebih mulia dari malaikat. Dan barang siapa yang nafsunya mengalahkan akalnya, kedudukan dia lebih rendah daripada seekor binatang, saudara-saudara. Oleh karenanya, jaga kau punya nafsu, perhatikan, tundukkan kau punya nafsu. Jangan pernah engkau turuti kemauan nafsumu. Saudara-saudara, anna syahwata tusayyirul abida muluka wasabra yusayyirul muluka. Anna syahwata tusayyirul muluka abida wasabra yusayyirul abida muluka. Apa dikatakan? Sesungguhnya syahwat, sesungguhnya hawa nafsu bisa menjadikan seorang raja menjadi budak karena hawa nafsu. Sebaliknya, kesabaran, ketabahan bisa menjadikan seorang budak menjadi raja. Alam taro Yusuf wa Zulaikha. Tidak pernahkah kamu melihat, tidak pernahkah kamu mengetahui, tidak pernahkah kamu mendengar kisah Nabi Allah Yusuf dan Siti Zulaikha? Siti Zulaikha mencintai Nabi Allah Yusuf karena nafsu, karena syahwat. Hubbuka syait yu'mi wa yusimma. Kecintaanmu kepada sesuatu membuat engkau buta, membuat engkau tuli. Kecintaan Siti Zulaikha kepada Nabi Allah Yusuf karena ketampanan, karena syahwat, karena nafsu, sehingga membuat dia buta, dia tuli, buta hatinya, tuli hatinya, sehingga tidak bisa membedakan mana halal mana haram, sehingga ingin mengajak Nabi Allah Yusuf untuk berzina. Akhirnya yang awalnya dia seorang punya posisi di dalam kerajaan Mesir, dia punya posisi istri, seorang perdana menteri, karena tidak bisa menundukkan hawa nafsunya menjadi seorang budak. Sebaliknya, Nabi Allah Yusuf awalnya seorang budak, karena dia sabar, karena dia tabah, akhirnya dia pun menjadi seorang raja. Ingat, syahwat, nafsu bisa menjadikan raja menjadi budak, sedangkan kesabaran bisa menjadikan seorang budak menjadi raja. Oleh karenanya, nanti ketika masuk bulan Ramadan, maka hidupkan bulan Ramadanmu dengan memperbanyak ibadah.